Yes. Adi Thomas, silahkan bersama dengan kita. Selanjutnya kita punya Elang El Gibran. Oke. Selanjutnya kita punya Rania Putrisari. Silahkan Rania. Iya. Ya emang gini semangatnya kita minta nih, jadi lari dulu naik ke atas ya. Silakan Rania. Selanjutnya kita juga punya Anet Edwarda. Anet, silakan bergabung bersama kita. Loncat sini. Oke, dan yang menarik hari ini di tanggal 12 Januari 2023 ini, Elang El Gibran lagi berulang tahun. Jadi momen spesial yang ulang tahun dirayakan dengan press conference karya terbaru ya, film terbaru ya Pak. Oke, sebelum ke para pemain, kita ke Mas Izin dulu. Terkenal di teman-teman media dalam pemilihan pemain, Mas Izin sangat-sangat detail. Apalagi masalah karakter-karakter pemain. Nah, gimana ceritanya ngobrolnya berapa lama sama Mbak Fiska dan juga Mas Budi untuk menentukan jajaran cast yang luar biasa ini? Silahkan. Ada satu ya, lagi namanya. Ada satu nama lagi yang sengaja pengennya yang lagi ulang tahun yang manggil Mas gimmicknya gitu. Iya dong. Ya kan wakilin dong satu lagi yang ulang tahun. Satu lagi. Iya. Dia merangkap banyak sekali di produksi. Yes. Namanya adalah Mas Yogi Gamble. Yes. Jadi tadi dibisikin dia yang ulang tahun dikerjain manggil pemain. Oke, siap. Ini benang merah DCC. Wah. Dan tadinya pas sengaja diujung biar lompat ya. Ya, kita ada mikrofon satu lagi kita minta ya. Oke, siap. Nanti kalau nggak boleh sambil bergantian juga nggak apa-apa. Ya, silakan Mas Yudin. Sekarang kembali ke Mas Yudin lagi pertanyaannya. Mengumpulkan para guest ini gimana ceritanya, diskusi berapa lama bersama dengan sebetulnya kita nggak dibilang lama banget enggak, tapi juga cepat instan juga karena kita setiap tahun itu selalu research, punya database pemain-pemain yang menurut kami cukup berprestasi atau potensial gitu. Terus kita juga selalu bikin research sendiri dari setiap nama-nama yang hadir di lapangan gitu. Terus itu satu. Terus kedua, kru film itu kita punya asosiasi sebetulnya. Ya. Jadi kayak sutradara tuh ada asosiasinya, produser ada asosiasinya dan lain-lain. Nah, kita biasanya suka bertukaran data gitu. Jadi pemain-pemain yang lagi wah potensial nih yang baru dan potensial harus kita share. Jadi nanti biasanya setiap sutradara atau siapapun mereka mempresentasikan di grup itu gitu. Saya Elang misalnya katakanlah gitu. Wah ini ada nih anak Jogja jagoan banget nih kemarin terus kita menang. Oh prestasinya, nominasinya, pialanya. Gitu. Nah dari situ terus kemudian kita bikin kayak kurasi kecil lah gitu. Aku interview dulu ke mereka ngomongin soal energinya dan lain-lain. Terus kemudian aku nyeritain tentang ceritanya, mereka tertarik apa enggak karena I don't want like treat this project only like a job doang gitu. Jadi mereka juga pengen kita kasih ruang buat mereka, yuk kamu mau nggak nih bereksplorasi di ruang ini gitu. Karena ada beberapa yang terus kemudian cuma treat cuma sebagai wah gue dapat berapa nih, jobnya berapa lama nih kayak gitu. Nah aku biasanya agak avoid banget ya gitu kan, kita hindarin banget. Nah so far kami ketemu ini anak-anak muda yang keren ini gitu. Yes. Akhirnya kita terus kemudian agree dari manajemen, dari tim kreatif gitu, karena ada tim kreatif juga, ada Andri gitu, dan geng gitu yang kita punya kayak kreatif house sendiri gitu, jadi kreatif butik sendiri di Dogma gitu yang mereka juga ikut mengkurasi teman-teman ini gitu. Karena again kayak tadi di depan Fiska dan Mas Budi menjelaskan, kita bukan cuma bikin sebuah film Dogma ini, jadi kita bikin ekosistem gitu. Ekosistem itu adalah dari film ini nanti akan ada buku, ada komik, ada kayak buku literasi gitu. Jadi kayak production diaries kayak gitu ya gitu. Sehingga akhirnya orang bisa melihat film ini dari segala macam point of view gitu. Nah ini yang juga terus kemudian kita the way we choose mereka untuk jadi pemeran di film kami pun juga kurang lebih kayak gitu. Oke, siap. Nah sekarang kita akan berkenalan langsung nih dengan para pemain. Boleh dikenalkan ke teman-teman media di sini sebagai siapa dan boleh kasih tahu sedikit karakternya seperti apa
di film Aku Apa Yang Kamu Bangsatnya Cinta Pertama ini. Dari Adinda Thomas, silakan Adinda Thomas. Silakan Mas. Dari kecil nama A tuh paling pertama gak suka deh. Sampai absen transport pertama gitu kan. sampai transport juga disuruh pertama ya. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat dan bertenaga. Aku mau jelasin tentang karakter aku di sini sebagai Freya. Karakternya itu Freya girly banget. Terus dia perfeksionis, dia suka banget bikin kue, dan dia tuh sibuk banget sama apa yang dia suka di hidupnya, yaitu kue. Jadi dia fokus banget sama kuenya sampai akhirnya dia belum pernah ngerasain cinta. Nah, suatu hari, jadinya spoiler ya, gak usah ya. Suatu hari apa yang terjadi nantikan di film. Nanti teman-teman bisa tonton di film Bangsatnya Cinta Pertama. Oke, terima kasih Adinda Thomas. Selanjutnya silakan. Halo, selamat siang semuanya. Oh, belum nyala. Iya. Halo, selamat siang semuanya. Saya Langga Gibran sebagai Elmar di sini. Elmar mungkin ketika dia dipilih satu zodiak kali ya. mungkin orang ini Capricorn kali ya. Karena banyak banget hal-hal yang dia sembunyikan, dia pendam sendiri gitu. Banyak hal yang dia banyak konflik sebenarnya yang bergejolak di kepalanya Elmar gitu. Ya. Cuman memang Elmar sendiri dia tipikal yang selalu memendam hal-hal itu gitu, problematik di dalam hidupnya Elmar sendiri gitu. Dia tipikal yang ketika dia bersama orang lain, ketika dia di publik, dia mungkin punya layar yang lain gitu. Ketika dia sendiri, dia punya layar yang lain juga gitu. Elmar ini layarnya banyak menurutku. Itu yang membuat lo tertarik untuk memerankan ini ya. Ya, karena ya itu banyak sekali problem di kepalanya dia yang cuma dia keep sendiri gitu. Dan mungkin kalau untuk jelasin Elmar ini genre lagunya apa, mungkin post-punk nanti. Oh, post-punk. Jadi bintangnya Capricorn, genre lagunya post-punk. Canda. Itu ya, siap. Terima kasih lah. Selanjutnya Rania silakan. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Rania. Di sini saya berperan sebagai TIA, bukan TIA. Ya. Kalau karakternya, dia itu tomboy, tapi tomboynya itu bukan yang tomboy banget ya. Jadi dia masih punya sisi femininnya. Dan kalau di persahabatan ini, dia tuh selalu jadi ice breaker untuk teman-temannya. Jadi dia tuh orangnya nggak going, terus dia tuh kalau marah cepet banget. Marah misalkan hari pagi ini marah, malamnya tuh udah lupa. Jadi orang suka mungkin kalau di zodiak Gemini kan, banyak yang Gemini. ini zodiak karakter loh. Jadi humble, kalau ketemu orang baru dia tuh cablak banget. Jadi apa ya, kalau dari aku pribadi, aku kan orangnya introvert banget. Nah, kalau si Tia ini extrovert banget. Jadi kadang tuh kalau lagi kayak aduh gimana nih Jadi membalikin ini. Iya, jadi buat cari Tiapnya ngobrolnya tuh harus banyak banget kan, bahan-bahan ngobrolnya. Nah itu nih yang di sini yang bikin challenging adalah akunya introvert tapi karakternya extrovert. Itu dia. Siap. Terima kasih Rania. Selanjutnya silakan. Tes. Ya. Tes dulu. Oke ya, tes. Halo semuanya, selamat siang. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Aku Anata Eduarda. Aku di film ini berperan sebagai Dara. Dara itu karakternya, dia itu anaknya yang sangat dewasa banget. Padahal kebetulan di film ini saya yang paling muda, tapi saya yang paling dewasa gimana? Terus dia itu anaknya tenang, dia jatuhnya tuh dia tong sampah sih sebenarnya. Semua cerita dua sahabatnya sampai ke pun ke aku. Oh, jadi semua cerita Jadi gue tuh menampung semua cerita
sebenarnya. Karena paling dewasa karakter Dara. Paling dewasa, paling pengertian, tenang, dia bisa kasih solusi untuk teman-temannya. Terus di sini dia pintar dan dia itu saking pintarnya dia tinggal di luar negeri. Nggak ngaruh sebenarnya. Terus ya seperti itu, nanti kalau kalian pernah spoiler. Dan kalau di zodiak biar kayak mereka di zodiaknya. Kalau di zodiak aku tuh anak orangnya Taurus. Taurus tuh kayak pintar banget kan, tenang, terus menghadapi solusi. Ya. Siapa yang Taurus di sini? Iya. Kelihatan Taurus karena no, istrinya Taurus. Gitu ya. Jadi seperti itulah Dara kurang lebihnya. Oke, siap. Ada, terima kasih. Oke, silakan. Boleh dijelaskan di sini? Yes, silakan Mas Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nino coba ngomongnya sebagai pemerannya. Iya. Aku Yogi. Yogi Gambles. Aku lihat sebagai Nino. Nah inilah Nino. Nino. Iya. Tahu kan? Jadi udah dijelasin ya teman-teman semuanya. Hubungan karakter. Oh, langsung ada lagi. Secara hubungan karakter kalau Nino sama Fraya ada hubungan bestie lah ya. Jadi Yes. dia yang mengolah slice of love. Dia yang mengolah slice of love. Iya. Tapi dari ngomongnya sebagai Yogi, tapi tangannya gini lupa. Masih gini ngomong tangan. Iya, suaranya udah Yogi padahal. Ya kurang lebih seperti itu ya. Tadi Nino yang seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk para pemain. Di balik keceriaan dari teman-teman pemain yang udah ngejelasin karakter masing-masing, tapi tiap karakter punya layer tentang cinta pertamanya masing-masing ya, masih di sini ya. Itu yang bikin jadi menarik dan akan dimulai proses syutingnya di sebentar lagi yang di Jakarta udah selesai. Yes. Kalau emang boleh sedikit dengan ini Bang Satya cinta pertama tadi Mas Yujit bilang saat ngobrol, semua cinta pertamanya ada Bang Satya nih. Relate-nya gimana sih masing-masing? Saya nggak nanya bagus kayak, tapi relate-nya gimana dengan cinta pertama dari masing-masing karakter? Iyalah. Yang ulang tahun yang jawab pertama. Apa relate cinta pertama sehingga tertarik untuk ada di project ini? Karena kan pasti ada keterkaitan dengan cinta pertama dari masing-masing pemain. Relate nggak Adit dan Thomas? Relate. Relate-nya gimana? Ada banget. Tapi aku udah gak ada masalah ya sama orang yang terus kalau dia kasih hati lagi. Cuman ya tetap aja gitu sebenarnya it's your loss aja sih kayak mutusin gue. Jadi diputusin. Ya maksudnya ada perasaan yang bisa dipetik buat ditaruh untuk Fraya sih di pengalaman hidupnya Adinda di cinta pertamanya. Di cinta pertama Adinda diterapkan di kehidupan Fraya di film ini. Jadi sebut ada gitu ya. Ya kalau kan gimana cinta pertama apa Mungkin kalau cinta pertama ada sih cinta pertama, mungkin bangsanya cinta pertama bangsanya itu gua. mungkin menjelaskan cinta pertamanya itu lagi. Jadi nilainya di situ ya, di bangsanya ya. Kalau Rania ada nggak Rania relate dengan cinta pertama? Kalau dari obrolan kita kemarin cinta pertama itu kan bukan yang kayak kita pertama kali lihat cowok terus langsung ini kayaknya Yes. tapi gimana kayak udah dapat pelajaran yang banyak yang mungkin kita dapat imbasnya semuanya sampai depresi apapun itu kayak baru cinta pertama yang kalau aku rasain ya. Jadi yang aku dapat sih gimana cara kita mengikhlaskan orang juga, mungkin kadang kita kalau nggak cocok itu dipaksain ya kayak. Nah ini ternyata makin dewasa tuh kayak emang nggak cocok, jadi emang bukan jodohnya. Jadi cinta pertama tuh gimana cara mengikhlaskan? Iya bangsat sih tapi lebih baik ya. Yes, itu dia siap. Terima kasih. Ada gimana deh? Pacaran masih kecil. Berarti ada kesulitan ya untuk masuk ke dalam karakter untuk karakter Dara dengan kehidupan aslinya. Tapi Yogi dari tadi masuk
gimana nih? Pertama kali aku ditawarin untuk karakter Dara, pas aku datang screen test ada satu dialog yang soal Dara menceritakan tentang cinta pertamanya. Dan di saat aku baca kayak ini aneh kayaknya gitu karena pasti kan kita semua punya pengalaman sama cinta pertamanya. Mungkin cinta pertama itu bukan pacar waktu kita SMA atau pertama, kedua, ketiga, mungkin bisa di kedua atau ketiga gitu kan. Dan pas aku baca skenario-nya gimana cara aku mengeluarkannya, aku ngerasa kemarin yang ngeluarin tuh Anet bukan Dara, tapi ternyata dipilih. Oh berarti kisah Dara sama Anet untuk cinta ya, mirip. Nanti nonton aja nanti. Terus ya itu sih selain kan kalau misalkan Dara tuh dia anaknya yang introvert dan pintar dan kalem, sementara kalau bisa lihat sendiri lah Anet ya balikannya ekstrovert, pencicilan, gak bisa diam. Tapi ada satu kereletan antara Anet dan Dara di karakter antara cinta pertamanya. Itu dia sih ya, terima kasih Anet. Maksudnya gimana kalau memandang cinta pertama? Pernah pacaran dia? Iya. Enggak, saya cuma punya cerita masa lalu aja. Waktu cinta pertama saya nembaknya di depan toilet. Oke. Waktu SMP, kelas 1 SMP. Satu SMP. Enggak, itu beneran bro. Beneran. Iya. Pengalaman tutorial aja di depan toilet saya tembak tuh cewek. Itu cinta pertama saya. Itu cinta pertama. Jadi ketertarikan itu yang Mas Uji digabungkan relate di cinta pertama masuk ke sini. Ini makin menarik, ngobrolnya makin panjang. Kita berikan kesempatan dulu ke teman-teman media untuk bertanya kepada jajaran produser, sutradara dan juga pemain yang ada di sini. Silakan yang ingin bertanya. Boleh berdiri, sebutkan nama dan media dari mana serta pertanyaannya. Halo, selamat apa ya? Siap Kak, siap. Yang saya Ais dari Gimana.id. Mau tanya mungkin ke produser atau sutradara mengenai pemilihan judul itu kan ada kata-kata yang bisa dibilang kasar ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris mungkin ini akan disensor gitu. Akan ada beberapa huruf yang dihilangkan. Kan kalau dalam bahasa Indonesia ini masih bisa dilihat atau mungkin nanti akan dipajang juga di bioskop, akan dipajang juga di di layar gitu. Nanti untuk ke sensornya, maksudnya untuk diskusi dengan lembaga sensornya seperti apa ya, masa lawas saja dengan kata itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk para pemain mungkin perwakilan Lahir dan Adinda mengenai persiapan syuting di Belanda seperti apa. Mungkin ini kan di sana masih musim dingin ya, kurang lebih 10 atau 11 derajat. Itu seperti apa persiapan dari para pemainnya diwakili oleh Adinda dan Lahir. Thank you. Siap, terima kasih Mas. Boleh Mas Yusuf dijawab untuk pemilihan judul yang dari sebetulnya nanti judul yang kita akan rilis itu ya main judulnya adalah Apanya Kamu. Judulnya itu sebetulnya, cuma dalam kurung subjudulnya adalah Maksudnya Cinta Pertama. Jadi yang akan masuk ke LSF dan yang lain itu Aku Apanya Kamu, judulnya itu. Tapi terus kemudian kita ada subjudul yang Maksudnya Cinta Pertama, sebetulnya itu justru insight cerita ini gitu. Kayak tadi aku cerita bahwa kita riset banyak banget insight tentang cerita cinta pertama tuh banyak banget, dan penulis kami Evelyn berhasil merangkum dari begitu banyak cerita pertama, dan akhirnya kita memilih dari 1 juta cerita pertama, terus akhirnya kita pilih yang ini. Tapi terus kemudian secara insight yang kami dapat bahwa kata bangsat itu sebenarnya bukan juga sebuah umpatan gitu, kadang-kadang juga kayak orang seneng juga bilang kayak anjing, itu tuh sebenarnya kayak gitu juga gitu, kadang anjing ini cakep banget ya, ungkapan ya, ini cinta banget gitu, sebenarnya ungkapan, sebenarnya kata ungkapan, tapi memang terus kemudian jadi sensitif ketika kita ngomong konteksnya dalam bangsa ini yang sangat ketimuran dan lain-lain gitu. Sehingga akhirnya terus kemudian kami berdamai ini menjadi subjudul dalam kurung, makanya kita terus Bangsa Cinta Pertama gitu. Nah judul utamanya sebenarnya Aku Apanya Kamu gitu. Kurang lebih gitu sih. Kayak gitu ya. Siapa bisa mungkin mau menambahkan silakan. Menjawab yang pertanyaan kedua ya Mas, mengenai persiapan kita buat ke Belanda. Dari awal ini kita udah berkolaborasi dengan tim Belanda dan Matahari Media. Kemudian ada tim dari Temata juga. Hai Mas Des, thank you. Yes. Yang banyak membantu kita melalui liku-liku pemeriksaan dan keberangkatan ke sana. Tapi persiapannya alhamdulillah sampai hari ini kita sudah packing besok.
dan kita akan berangkat lusa besok. Nah, berangkat lusa besok. Para pemain gimana persiapannya? Coba diwakili Bina boleh jawab gimana? Karena ya udah sistem kolaborasi ya kalau di film ya, kita semua persiapannya dibantu dari segala divisi, khususnya divisi make up, mikirin kayak skin yang nanti kayak gimana kelembapan kulit, keamanan depan kamera, juga tim kostum, Batasha yang mempersiapkan baju kita juga kalau bisa aman, nggak kedinginan pas dialog supaya masih musim dingin sana. Iya, pas dialog biar nggak bergetar gitu suaranya. Jadi kayak sebenarnya sistem kolaborasi aja sih. Kita juga dapat belajar workshop bahasa Belanda ya sebelumnya untuk beberapa khususnya Elang. Dialognya sangat banyak berbahasa Belanda dan aneh. Jadi sebenarnya kita juga udah disupport dengan sistem yang ada di produksi ini sih. Kita tinggal ngejalanin aja, ngikutin, dan fisik juga sih kita persiapin. Mungkin di sela-sela ada kegiatan kita masing-masing juga suka olahraga juga. Jadi aku seminggu ini di rumah AC dinabelasi gak pakai baju mas. Terus yang aklimatisasi dulu ada di rumah. Ya aklimatisasi dulu ada. Persiapan. Jadi emang dijaga terutama fisik ya. Karena berapa hari Mas Yujin berfisik aku di sana? Sebulan di sana. Karena sebulan di sana, jadi teman-teman media coba boleh lihat di bawah kursinya. Ya sekarang coba lihat di bawah kursinya. Kalau hitungan 3 siapa tahu beruntung ya. 1, 2, 3 silakan. Ya 1 ngecek lumayan. Tetap masih percaya ya. Ngecek juga. Ya ngecek aja, siapa tahu dapat voucher minum di sini ya kan. Sebulan di sana, semua persiapannya semoga dilancarkan proses di sana ya. Siap. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya, boleh berdiri dan sebutkan media dan pertanyaannya. Ya, selamat sore, saya Bayu dari Tribun.com. Mau bertanya ke produser dan saudara, kenapa memilih akhirnya syuting ke Belanda untuk Pernama Cinta ini? Kan karena bangsa kita kan tadi konotasinya mungkin Indonesia banget lah gitu kan, yang tadi diceritain kayak bangsa nih cantik banget atau apa, tapi kenapa memilih untuk background itu di Belanda? Nah, ya, tapi pasti kenapa background dari Belanda gitu ya? Ada lagi? Yang pertama, terus kemudian ada mikrofon ini pakai punya saya dong. Aman. Nah, ada lagi? Nih. Ya, terus kemudian buat lanjutin yang tadi cerita Elang sama Dinda soal cinta pertama. Kan kalau Dinda cerita katanya kalau nggak salah lu nyesel ninggalin gua, kemudian si Elang katanya lu bangsatnya di cinta pertama. Boleh mungkin dijelasin gimana sih cinta pertama kalian, emang sesakit itu kah? Elang sebenarnya ya nggak cinta pertama kalian aja, bukan sih. Terus yang kira mungkin jadi ngebawa dibuat di karakter, dibuat gambaran gitu. Thank you. Oke, silakan Mas Yujin. Pertama kenapa Belanda? Oke, pertama secara karakter Elang sebagai Elmar dan Anet sebagai Dara, ceritanya mereka adalah mahasiswa S2 hukum di Leiden. Belanda itu memang terkenal banget dengan sekolah lah ya gitu, orang-orang hukum di sana bagus-bagus gitu, itu satu gitu. Jadi kita memang mencoba ke arah sana. Terus kedua, saat ini tadinya kita mau syuting pas autumn itu kan indah banget gitu kan, tapi sebenarnya kalau secara simbolis itu indah tapi terus gugur gitu. Jadi beautiful in pain sebelumnya, kan indah tapi tentang kematian atau tentang sesuatu yang hilang dan lain-lain gitu. Tapi terus kemudian kita lari ke winter karena udah kelewatan kemarin itu, tetap sama gitu secara arsitektur dan lain-lain itu somehow it's very klasik gitu dan cantik banget gitu. Tapi yang lebih besarnya lagi sebenarnya plan kita di sana adalah kayak tadi yang kita bilang, Dogma itu membuat sebuah ekosistem, bukan cuma di dalam tapi juga di luar. Kita mau bikin kayak internship program sebetulnya. Kita kerjasama sama teman-teman KBRI dan Menlu di sana gitu. Jadi kita memberi kesempatan untuk mahasiswa film untuk terlibat di industri ini di tim kita gitu untuk melakukan program internship. Jadi beberapa mahasiswa di sana itu kita undang untuk memang secara profesional kita ajak untuk menjadi bagian dari tim gitu. Jadi selain kita membuat sebuah film, terus kemudian kita mendatangkan profesional baik dari cast dan juga kru-krunya, dan kemudian kita melibatkan mereka gitu.
Nah, dari secara data yang kita dapat, Belanda adalah salah satu negara yang mahasiswa, jumlah mahasiswa yang di industri filmnya cukup besar gitu. Sehingga akhirnya kita memberi kesempatan ke mereka gitu. Jadi kenapa Belanda kurang lebih itulah, kurang lebih gitu. Yes. Selain jalan-jalan juga sih. Jadi ada misi besar juga dibawa oleh Dharma Pictures untuk memberikan kesempatan mahasiswa Indonesia yang ada di sana terlibat di karya film Indonesia juga. Itu yang luar biasa ya. Siap. Terima kasih Mas Yujin. Selanjutnya kalau Dinda kenapa tradisi coy gesel kalau Alam lu sebelah setahun sih tadi gitu. Dia mau niru nih. Karena itu juga pertanyaan pertama kali loh, kamu punya pacar? Punya mantan? Punya, oke, boleh masuk. Karena kalau punya mantan nggak asik, nggak dapat. Screeningnya di situ ya Mas. Silakan Dinda. Jadi kakak-kakak saya takut banget ini jadi headline berita. Tipis saya tipis. Apa ya? Wise-nya kan sebenarnya kita pernah pasti sakit hati dong ya sama siapapun dalam hubungan. Jadi mungkin bumbu-bumbu sakit hati dari semua orang yang pernah singgah di hidup saya ini banyak banget. Nggak nyampe 5 ya, yang paling berkesan gitu. Terus kayak ya itulah yang pas rasa-rasa itu yang bisa disampaikan ketika seorang Mas Yujin menanyakan apa pengalaman bangsatnya gitu di hidupnya. Jadi itu menjadi kayak kalimat-kalimat yang bisa sampai oh ini Mas ada poin ini yang pernah aku alamin gitu. Ya. Poinnya apa aja nggak bisa dijabarin. Nanti kalau boleh spesifiknya lihat langsung nanti di karyanya Aku Apanya Kamu. Di situ ada betul sesuatu. sekali. Karena itu mungkin rasa yang seperti itu yang mungkin bisa relate sama teman-teman yang nonton juga. Yes, itu dia. Kalau lihat orang jawab ya, bangsatnya gimana? Dia aktornya soalnya. Itu. Nyesel gue tadi bilang gitu. Mungkin bisa dibilang relate karena kayak apa ya? Pas gitu filmnya juga tekannya bangsatnya cinta pertama gitu. Buat di cerita gue sendiri gue jadi bangsatnya gitu. Relate ya. Dulu tuh aduh takut lagi. Ya intinya ya waktu karena masih muda ya, belum tahu mana yang kita butuhin, mana yang kita suka. Mungkin masih rancu waktu itu yang kita butuhin dan kita suka gitu. Ya begitulah. Selanjutnya mungkin sudah ada di kepala. Tapi nanti tergambar lah ya di dalam film ini sedikit-sedikit poin-poin dari masing-masing karena diambil poin-poin penting dari masing-masing pemain yang masih di sini. Tapi waktu pertama kali kita pulang tuh dia kalem banget. Tapi 5 menit setelah kita ngobrol gitu ada yang bangsat. Langsung. Dari saya di belakang gitu. Mas, boleh dong gue. Boleh. Bapak dulu juga gitu. Udah ada saling serang antara pemain dan sutradara deh. Ya terima kasih. Selanjutnya silakan. Ya boleh berdiri Mbak, nama media dan pertanyaannya. Ya. Ke 100 orang ya. Ya. 85%-nya berhasil dan kegagalan gitu. Ya. Nah, ini kenapa cinta pertama kamu gak cinta terakhir mungkin dan nanti dalam relate ini dalam filmnya nanti seperti apa? Apakah ini kan bangsatnya itu konotasinya kayak negatif gitu ya? Apakah ceritanya nanti akan cinta pertama itu melulu tentang sesuatu yang buruk, kenangan yang gak enak atau ada hal bagian di dalamnya atau seperti apa sih? Oke. Kenapa bukan cinta terakhir ya Bro? Aku itu sebenarnya juga salah satu pertanyaan kami ke orang-orang yang kita riset. Dan yang kita riset itu dari SMP sampai ada yang udah umur di atas 60 tahun gitu. Jadi mereka selalu menceritakan tentang cinta pertama mereka gitu. Mereka fluent banget menceritakan tentang cinta pertama mereka. Terus kalau sudah yang berpasangan tentunya baik itu yang menikah ataupun yang sedang berpacaran gitu, kalau ditanya apakah ini cinta terakhir lo gitu, semua bilangnya insya Allah. Jadi kita nggak pernah tahu cinta terakhir yang mana gitu. Iya. Tapi wish itu selalu ada gitu. Wah ini mudah-mudahan ini di cinta pertama gue, cinta pertama gue. Tapi most of them bahwa cinta pertamanya itu bukan pacar pertamanya, rata-rata gitu ya. Jadi ada pacar ketiga, pacar ke sekian gitu. Dan kalau dia cinta pertamanya adalah pacar ke 26 gitu. Ya pacar ke 26 itu tidak jadi kebayang lah ya gitu. Iya gitu. Jadi
she's not a player, but she's outgoing banget anaknya. Gitu kan gitu. Itu jadi tapi yang menarik adalah benang merahnya gitu, dari yang usia yang SMP sampai yang udah 60 tahun ke atas, kurang lebih the spirit of first love itu kurang lebih sama ya. Maksudnya kayak sparkling itu pas misalnya pertama kali di WhatsApp atau enggak kalau dulu telepon-teleponan gitu. Jadi yang intinya paling seru adalah proses ngejarnya sih sebetulnya gitu. Begitu udah dapet, nah tuh beda-beda diceritanya tuh. Ada yang mulai udah biasa aja lah ini segala macam bla 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 gitu. Tapi journey in love-nya itu yang terus kemudian jadi menarik gitu. Kalau ditanya cerita film ini apakah tentang pedih-pedihnya, enggak juga gitu. Makanya tadi aku bilang terima kasih banget sama Evelyn sebagai penulis itu bisa merangkum berbagai macam cerita sebetulnya. Jadi kita punya 4 pemain plus 1 gitu, dan mereka menceritakan tentang pengalaman cinta mereka masing-masing, cinta pertama mereka masing-masing, dan memang kita bikin beda-beda semua gitu, dengan point of view yang beda-beda, dengan purpose yang beda-beda gitu. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya mereka punya hope yang sama. Harapannya tentu ini akan menjadi cinta terakhir mereka gitu. Apakah terjadi apa enggak, dan sih lihat nanti di filmnya.